Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kehadirat Allah. Di siang ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita yang kemarin yang telah mencapai tentang asbab tayammum, sebab-sebabnya tayammum. Yang mana kemarin sudah kita bahas bahwasanya sebab tayammum itu ada 3 secara garis besar, ya. Yang pertama faqdul ma'i wal marad wal ihtiyaj ilaihi li'atashi hayawanil muhtaram. Yang pertama faqdul ma', tidak adanya air. Ini penyebab tayammum yang pertama. Nah, ya. Yang dimaksud dengan tidak adanya air adalah al-ajzu an isti'malil ma' imma li faqdihi hissan aw li faqdihi syar'an. Yang dimaksud tidak ada air di sini adalah tidak mampu untuk menggunakan air. Tidak mampu, tidak bisa untuk menggunakan air, ya. Baik alasannya karena airnya tidak ada, benar-benar nggak ada, ya. Atau tidak ada menurut syariat, ada tapi dianggap tidak ada. Nah, ini ada 2 alasan, 2 kemungkinan, ya. Orang tidak mampu menggunakan air, ada 2 kemungkinan. Yang pertama karena memang airnya nggak ada. Dalam bahasa Arab istilahnya faqdul ma hissan, benar-benar nggak ada. Ada juga faqdul ma syar'an, tidak ada air menurut syariat. Artinya airnya ada tapi menurut syariat dianggap nggak ada, ya. Kalau yang pertama jelas benar-benar nggak ada air, ini sih nggak ada masalah. Kita air kering, ya, pompa rusak, sumurnya nggak bisa diambil, ya, atau air nggak ada, benar-benar nggak ada, kering kerontang, ini maka kita diwajibkan untuk bertayammum, ya. Yang kedua, tidak ada air menurut syariat. Contohnya bagaimana? Wajadal ma walakin yahtaju ilaihi li'atashi hayawanil muhtaram. Air ada, akan tetapi air ini dibutuhkan untuk memberikan minum kepada makhluk Allah yang dihormati. Nah, ya. Contoh kita punya air, ya. Kita haus dan kita pengen sholat, ya. Kita haus dan kita pengen sholat. Apakah kita pakai itu air untuk wudhu, ya, tapi kita nggak minum sampai kehausan bisa mati, atau ya kita minum dan kita bertayammum? Jawabannya adalah apa? Minum dan kita bertayammum. Atau bukan kita, orang lain yang dihormati oleh syariat, teman kita kehausan, ya, atau ada hewan kambing kehausan, ya, atau orang kafir yang tidak memerangi kita kehausan, maka kita tidak boleh untuk berwudu dengan air, tapi berikan dia minum dan kita bertayammum. Jelas ini, ya. Jadi air ada tapi menurut syariat seperti tidak ada hukumnya, ya. Yang kedua, awajadahu yuba'u bi aktsar min samanil misli, atau air ada tapi air ini dijual dengan harga melebihi harga yang semestinya. Kayak kemarin contohnya tuh, air nggak punya kita, ya, umur kita kering, ada orang jual air, standarnya yang wajar misalnya 1 liter air 5.000 misalnya, ya, dia jual 20.000. Nah, walaupun kita misalnya punya duit, ya, tapi harga segitu nggak normal, ya, berarti kita samanya dia dibohongin gitu, ya, dipaksa beli mau nggak mau, ya. Maka kita tidak wajib membeli air seakan-akan air itu nggak ada, dan kita boleh bertayammum, ya, kecuali harganya normal standar. Oh, sekarang kan lagi musim kering Pak, tadinya 5.000 naik jadi 10.000, normal nih, normal, itu nggak apa-apa, beli. Cuma kalau di atas normal, di atas yang wajar, maka seakan-akan tidak ada air, gitu, ya. Yang ketiga, awajadahu, ya, wa kana bainahu wa bainal mani'un kasabu'in, atau airnya ada, akan tetapi antara dia dengan air ada pencegah untuk sampai ke air.
Seperti apa misalnya? Seperti binatang buas. Nah, ya. Ada danau. Kita lihat, wah danau nih, saya pengen sholat nih, bisa wudhu, bisa mandi. Tapi di pinggir danau ada segerombolan harimau, ada segerombolan singa. Nah, ya, ini ente kita nggak usah nekat sono. Yang ada juga belum sholat udah mati duluan. Ya, jadi gimana? Seakan-akan nggak ada air. Ya, boleh bertayamum. Ya. Kemudian ini nggak harus binatang buas ya, apa saja yang membahayakan diri kita. Misalnya ada musuh kita di sono. Oh, kalau saya ambil air bisa tembakin saya nih. Ya, bisa dibunuh saya. Nah, itu namanya ada pencegahan di situ. Ya. Kemudian aw wajadahu walakin khafal marad min istimalihi. Atau air ada, tapi dia memiliki penyakit yang seandainya dia menggunakan air maka akan membahayakan dirinya. Ini pun seakan-akan tidak ada air. Nah, ini dianggap tidak ada air menurut syariat. Ya, jadi yang pertama, kapan penyebab orang bertayamum adalah ketidakmampuan seseorang untuk menggunakan air dengan dua alasan. Baik airnya benar-benar nggak ada, atau ada tapi dianggap tidak ada oleh syariat. Jelas kira-kira? Ya, oke. Kemudian penyebab kedua dari tayamum, tsaniyan al-marad, adalah penyakit. Nah, ya. Wa ahkamu tayammum halal marad salah satu, dan hukum orang bertayamum ketika sedang sakit ada 3. Ya, dikit-dikit nih, ya. Yang pertama, wajibun, orang terkadang dihukumi wajib bertayamum, tidak boleh wudu kalau sedang sakit. Kapan ini? Idza kana yakhaful halak min isti'malil, apabila seseorang takut akan mati apabila menggunakan air. Contohnya misalnya saya nggak tahu nih jenis penyakit apa nih. Misalnya dokter bilang, Pak, Bapak jangan pakai air, Pak. Bapak kalau pakai air ini bisa membahayakan diri Bapak, bisa mati Bapak. Nah, kalau seandainya dokter bilang begini, bisa berbahaya, maka kita wajib tayamum, nggak boleh wudu. Ya, karena Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala tulqu anfusakum ila tahlukah. Jangan engkau lemparkan diri kamu ke dalam kebinasaan dalam segala hal. Ya, makanya kita nggak boleh tuh melukai diri kita sendiri. Ya kan badan saya, terserah saya. Orang badan saya apa masalah? Ya, kalau kata saya emang gitu, masalah buat lo, gitu ya. Ini bukan masalah buat lo atau enggak. Masalahnya ini tubuh kita punya Allah, dan kita diwajibkan menjaga tubuh kita. Ya, badan ditusuk-tusuk, badan bikin sakit masukin obat. Nah, ini haram, nggak boleh. Termasuk juga seandainya kita punya penyakit, dan penyakit ini terkena air akan menyebabkan kematian bagi diri kita, maka kita wajib tayamum, nggak boleh wudu. Jelas ya? Oke. Yang kedua, hukum tayamum mubah, boleh. Arti boleh, Anda silakan wudu nggak apa-apa, tayamum juga nggak apa-apa. Ya, kapan ini? Idza kana yakhafu mahdhurat tayamum wa huwa ziyadatul marad aw butil shifa aw huduthi syai'in fahishin fi 'udwin zahir aw faqdu manfaati 'udwin. Apabila, ya, kalau kita bertayamum maka dikhawatirkan akan timbul akan menyebabkan tambahnya penyakit kita. Kata dokter, Pak, Bapak kalau wudu nih sakitnya ntar tambah banyak nih, lebar. Sembuh sih, cuma jadi tambah lebar. Akhirnya yang ini sembuh, ntar ini ada lagi. Nah, ini hukumnya boleh tayamum, boleh kata. Artinya tidak mencapai derajat membunuh, mematikan kita. Ini diperbolehkan. Jadi boleh tayamum, boleh wudu, ya. Atau menyebabkan lamanya sembuh. Pak, Bapak kalau wudu ini luka nggak kering-kering, lama keringnya, Pak. Ya, tapi ntar sembuh, Pak. Sembuh, cuma ya lama. Kalau seandainya Bapak nggak kena air selama seminggu bisa cepat kering. Kalau kena air ini bisa 2 minggu 3 minggu baru kering, baru sembuh. Oh gitu ya. Nah, ini hukumnya boleh, gitu ya. Atau akan timbul bekas yang jelek. Timbul bekas yang jelek pada anggota tubuh yang kelihatan. Misalnya kita luka di sini, ya kan muka ini kelihatan sama orang. Beda sama perut kan nggak kelihatan. Paha harus wajib tutupin. Tapi kalau muka, tangan ini kelihatan. Pak, Bapak kalau kena air ini luka Bapak akan jadi hitam lama-lama. Kering tapi hitam dia. Ini kan jangan kena air dulu. Nah, ini hukumnya boleh. Boleh wudu, boleh tayamum. Nggak wajib tayamum. Ya, tapi sebaiknya tayamum karena akan berbekas jelek tubuh kita nih. Ya, kan kita malu. Orang itu kan yang paling pertama dilihat apanya?
mukanya, kecuali cewek pantatnya kali ya. Kalau orang rata-rata lihat mukanya cakep apa enggak gitu, ya. Makanya ya orang itu, manusia itu dikatakan wajah itu karena arti wajah itu yang ada di depan, mutawajjih, yang berada di depan, yang paling depan dilihat wajah. Kita pun ketika memilih seorang calon istri kita, ya pertama dilihat apa biasanya? Muka, ya. Suaranya enak nih, merdu banget. Bisa kita dengar dia suka ngaji atau suka nyanyi, enak banget suaranya. Pas giliran lihat mukanya jelek, bibirnya doer, giginya ngetril misalnya, hidungnya pesek, kira-kira demen nih. Suaranya enak nih, mau gak gitu? Tapi kebalikan ya, kadang mukanya cakep banget tuh, suaranya cempreng. Nah, tapi masih mending mukanya cakep, ya. Nah, karena makanya dalam Islam itu ketika kita ingin ta'aruf dalam seorang wanita, itu yang diizinkan untuk dilihat cuma muka sama telapak tangan, gitu. Ya, karena ini dua anggota tubuh ini sudah mewakili bagaimana kondisi dia secara keseluruhan. Kalau kita belajar kitab tentang nikah, ya sebagian kitab itu dibahas tuh, kenapa kok Islam memperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan. Ternyata kita bisa membaca wanita sifat-sifatnya itu dari muka dan telapak tangannya. Kalau alisnya begini, biasa begini. Kalau bibirnya begini, biasa begini. Itu ada tuh. Ya, jadi cukup dah lihat mukanya, nggak usah lihat macam-macam. Ya cukup lihat mukanya sama telapak tangan. Cocok, istikharah bagus, nikah. Nggak cocok, istikharah nggak bagus, nggak usah nikah. Cari yang lain. Gitu. Jadi Islam nggak kenal sistem pacaran. Ya, karena itu wajah dijaga biasanya. Orang sampai rela ngeluarin jutaan rupiah buat muka, bener ke dokter kulit, ya ini obatnya aja jutaan, ya periksanya sekian ratus ribu, beli obatnya jutaan rupiah, ya. Orang takut kelihatan keriputnya, wah Masya Allah dah tuh di laser, di apa segala macam, dirubah alisnya, sulam alis, sulam bibir, mancungin hidung. Kok muka? Kenapa sih muka? Penting banget. Itu modal dasar pertama orang akan dilihat. Makanya wajar kalau kita bikin KTP, bikin paspor, yang suruh pasang apanya? Foto apa? Muka, bukan pala, muka. Kalian ada gitu, ya bikin KTP yang dipoto telapak kaki, nggak ada, muka, ya. Makanya wajar Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam sholat menyuruh kita sujud, ya. Hikmahnya apa sih sujud ini? Ya, kok sujud 2 kali, sedangkan ruku sekali, diri sekali. Tapi ketika sujud kenapa 2 kali? Ini kata para ulama, hikmahnya adalah menyadarkan kita, ya, bahwasanya kita ini rendah, nggak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Anggota tubuh yang paling kita hormati, kepala kita, jidat kita nih, muka kita disuruh nempel rata sama tanah, sejajar sama kaki kita. Biar kita sadar, nih, ente nggak ada apa-apanya di mata Allah. Jangan merasa sombong. Nggak cuma sekali lagi disuruhnya, 2 kali biar tambah sadar. Plus disuruh baca doa Subhana Rabbiyal A'la. Beda kalau ruku, Subhana Rabbiyal Azim. Kenapa Rabbiyal A'la? A'la itu artinya yang maha tinggi. Udah kita disuruh merendahkan diri, meratakan muka kita sama kaki sama tanah, ya, disuruh ngulangi 2 kali, disuruh baca Maha Suci Allah, ya, Subhana Rabbiyal A'la, yang maha tinggi. Biar sadar kalau kita tuh rendah. Makanya manusia nggak pantas sedikit pun sombong, baik kepada manusia ataupun sama makhluk lainnya, ya. Biar sadar, jangan sombong. Ya, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sifat sombong walaupun sedikit. Digodok dulu, karena sombong ini yang pantas cuma Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Nah kemudian, jadi kalau seandainya muka kita ini ada lukanya dan kalau kena air akan berbekas jelek, nah ini boleh ada tayamum, boleh wudu, ya. Atau seandainya kalau kita berwudu, maka akan hilang salah satu manfaat anggota tubuh kita. Pak, Bapak kalau maksain wudu, ya, maka Bapak nanti bisa cacat, Pak. Ya bisa lumpuh. Nah, berarti akan ada manfaat anggota tubuh kita yang hilang. Ini hukum tayamumnya boleh, ya. Tidak wajib tapi boleh, ya. Sebaiknya tayamum karena nanti manfaat tubuh kita akan hilang, gitu ya. Jadi yang kedua. Yang ketiga, hukum tayamum bagi yang sakit haram. Kapan? Idza kana al-maradu khafifan la yadurruhu isti'malul ma. Apabila penyakitnya penyakit ringan. Pak, saya pusing, Pak. Mau tayamum boleh? Nggak boleh. Ente tayamum gara-gara pusing. Pak, saya panungan, Pak. Mau tayamum aja nggak boleh.
Ya, sama seperti orang Ramadan puasa. Ya, Pak saya sakit apa? Meriang nggak usah. Ya, atau misalnya pusing, Pak saya sakit gatal-gatal, nggak boleh nggak saya nggak puasa? Ya nggak boleh. Ini yang membolehkan orang untuk dapat rukhsah. Ya, tidak wudu, tidak boleh boleh tidak puasa. Ini penyakit yang berat. Dan kalau cuma penyakit panu, kandas, kurap, pusing, pilek, ini tidak boleh tayamum, ya, penyakit ringan. Kalau Anda memaksakan untuk tayamum, maka hukumnya haram, gitu ya, haram dan tidak sah. Jelas ya? Nah, kemudian ada masalah tentang sakit ini. Yang pertama, idza kana fihi maradun walakin syakka hal yadurrul ma am la. Kalau kita sakit, ya, tapi kita ragu, ini penyakit saya kalau kena air bahaya apa enggak ya? Nah, kita nggak tahu deh. Dokter nggak ada lagi kita menanya, ya, jauh dari dokter. Kita ragu, gimana? Boleh tayamum apa enggak? Pertanyaannya. Ulama ini berbeda pendapat, ya. Pendapat pertama mengatakan ya juzu lahu tayamum, boleh kita tayamum. Kalau Anda takut, walaupun ragu nih, bahaya apa enggak nih, ya, maka Anda diperbolehkan untuk bertayamum menurut sebagian ulama. Sebagian yang lain mengatakan la yajuzu lahu tayammum fala budda indahu min ikhbari tabibin thiqatin. Tidak boleh bertayamum. Sampai kapan? Sampai ada dokter yang terpercaya, ya, yang memberitahu dia bahwasanya akan berbahaya kalau terkena air. Ya. Jadi kita ikut pendapat yang mana boleh. Dua-duanya pendapat ada dalilnya. Ya. Ini masalah sakit. Jadi penyebab kedua, saya ulangi lagi, yang pertama tadi tidak mampu menggunakan air, baik karena air tidak ada atau ada pencegah, ya, atau tidak atau ada tapi dianggap tidak ada oleh syariat. Yang kedua penyakit, ya, penyakit yang memenuhi syarat, ya. Kalau penyakit ringan tidak boleh tayamum. Yang ketiga al-ihtiyaj ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Nah, yang mana saya telah bahas nih. Kita boleh tayamum sebabnya apabila ada air tapi dibutuhkan untuk minum hewan yang terhormat, ya. Rata-rata hewan yang terhormat, manusia pun termasuk hewan. Hayawanun natik, hewan yang bisa berbicara. Jadi kalau dikatakan kita, orang ngatain kita nih, dasar lo hewan, nggak apa-apa, nggak usah marah. Emang kita hewan yang bisa berbicara. Yang membedakan kita dengan yang lainnya cuma Allah kasih kita akal. Ini aja, ya. Allah memberi kita akal. Lihat hewan yang lain, dia punya kaki, kita punya kaki, ya. Dia punya mata, kita punya mata. Sama. Paling kalau burung ya biasanya kita nggak punya sayap, ya. Cuma pada dasarnya semua ada. Yang membedakan adalah Allah memberikan kita akal. Nah, ini makanya manusia dipilih Allah, ya, menjadi khalifah di muka bumi karena bedanya memiliki akal. Kalau seandainya manusia nggak punya akal, ya nggak ada nih gedung seperti ini, nggak ada mic seperti ini, kamera, handphone, nggak ada. Lihat dari zaman dulu, semut ayam itu dari zaman Nabi Adam ada. Bahkan sebelum zaman Nabi Adam ayam udah ada. Dalam satu kitab itu terangkan Nabi Adam ketika diusir Allah turun ke bumi, itu udah ada makhluk, udah ada jin, udah ada hewan. Bahkan ayam zaman Nabi Adam itu segede kambing. Ayamnya segede kambing. Tuh bayangin tuh. Kambingnya segede apa itu? Mungkin segede gajah. Gajahnya makanya wajar kalau ditemukan fosil dinosaurus itu wajar. Kenapa? Karena orang-orang dulu pun tinggi-tinggi. Bahkan dalam satu riwayat itu terangkan Nabi Adam ketika turun pertama kali ke bumi itu kakinya di bumi, kepalanya itu bisa melihat langit pertama. Saking gedenya. Dan Nabi Adam merasa sedih karena melihat malaikat turun naik ke bumi, ke langit, dia nggak bisa. Dulu kan dia di langit, sedih Nabi Adam. Akhirnya Allah tahu kesedihan Nabi Adam, Allah kecilkan tubuh Nabi Adam menjadi kurang lebih 60 ziro. Kalau ukuran kita sekitar 30 meter. Nabi Adam ya panjangnya itu kurang lebih 30 meter. Nah, kita aja 2 meter jarang orang kita. Ada orang 2 meter kayak wah banget. Zaman dulu 30 meter itu udah biasa. Mungkin kuburan panjang-panjang kalau kita ziarah-ziarah ya ke kubur Nabi Hud, yang ada di Hadramaut, kubur Nabi Syuaib, ya kubur panjang-panjang, orang dulu panjang-panjang, gitu ya. Makanya binatangnya dinosaurus wajar. Ya kita sekarang mungkin dinosaurus mereka itu bagi kita nih kambing kali gitu, ya orang-orang juga tinggi-tinggi, gitu ya. Nah ini kita disebut hewan juga. Yang membedakan adalah akal aja. Kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang menyebabkan kita nanti dihisab oleh Allah. Ya, manusia akan dihisab oleh Allah karena punya akal. Kenapa? Ente udah anak kasih akal, anak udah turunkan Rasul, utusan saya, dan udah terangkan agama yang benar Islam. Kenapa nggak pakai akalnya? Nah ini, ya. Oke, kemudian kalau ada hewan yang terhormat yang dihormati, maka kita
ya tidak boleh pakai air itu untuk wudhu, tapi kasih dia minum. Kecuali hewan ini tidak terhormat yang sudah saya terangkan kemarin, yang ada 6 jumlahnya. Yang pertama tarikus sholat, orang yang tinggalin sholat, ini tidak terhormat. Ya, mohon maaf, kita sekarang banyak orang-orang kita menyepelekan sholat nih. Ya, orang Islam tapi nggak sholat, ketemu kita cuma setahun sekali, Idul Fitri, Idul Adha. Tuh, ada yang begitu tuh. Ya, kita nggak pernah lihat dia bang. Pas Idul Fitri, Idul Adha sampai kita depan, soft depan. Pak, orang mana pak? Saya orang sini, nggak pernah ke masjid. Jumatan nggak pernah kelihatan. Ya, mungkin Jumatan kerja kali ya, wajar ya di kantor. Ya ini subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau subuh alasannya apa? Nggak ada. Ya, masa udah ke kantor jam subuh? Nggak pernah kelihatan ini. Ramadan apa? Ketika lagi Idul Fitri, Idul Adha ada dia. Ya, nah ini orang yang seperti ini bagaimana nih? Islam doang, tapi sholat kagak mau. Ya, padahal kata Rasulullah, 1 kali saja tinggalin sholat sengaja tanpa uzur, ya, maka namanya langsung ditulis di pintu neraka dan harus masuk neraka. Ini bahaya. Ya, ini sholat bukan perkara sepele. Ayo kita jaga sholat kita, keluarga kita, perhatian anak istri kita. Jangan sampai kita biarkan mereka tinggalin sholat. Ya, kadang kita anak istri nggak sholat, tenang-tenang aja. Jangan marahin bang, nasihatin. Ini kita suami, bapak tanggung jawab di akhirat nih. Bini kita nggak sholat, kita nggak sholat, kita tenang-tenang aja. Jangan. Kalau perlu takut-takutin, lu kalau nggak sholat nggak boleh makan lo sehari. Takutin dia. Ini perkara penting. Lu bapak saya orang tua, ya. Kalau maghrib itu dulu saya mandi sebelum maghrib. Ya, marah udah pakai guys pak. Mandi. Ya. Terus mandi masjid. Suruh masjid. Begitu tuh galak. Saya mikir aku galak-galak amat ya. Oh ternyata mungkin melatih kita. Lama-lama kita terbiasa. Masjid nggak pakai disuruh, udah semakin gede nggak pakai disuruh. Ya kalau kita udah santai-santai aja, anak nggak sholat dari kecil biarin, udah gede dikit biarin dah, udah ada gurunya sekolah, ya nggak ada marahnya. Sampai gede nggak sholat, naudzubillah, ntar kita kena tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tarik sholat ini berat, orang ini ninggalin sholat. Ya, ayo jangan sampai kita ada di rumah kita, rumah tangga kita, orang yang menjadi tanggung jawab kita ninggalin sholat. Naudzubillah. Ini tidak terhormat. Kalau dia kehausan nggak mau tobat, biar aja mati. Jadi, ya kita pakai buat wudhu airnya. Kemudian orang zani muhsan, orang yang sudah pernah nikah sah, pernah kumpul sama istrinya, pernah berhubungan seksual dengan istrinya yang sah, dia zina. Ini tidak terhormat. Ya, seandainya ada orang begini kehausan, airnya pakai wudhu aja. Ya, biarin dia mati kehausan. Nggak terhormat. Ya, makanya kita hindari benar-benar diri kita dari zina. Ya, di zina bahaya nih, takut ketagihan. Makanya Allah itu bahasanya dalam Al-Quran bukan wala tazni, bukan jangan engkau berzina, enggak, wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina, dekat aja jangan. Kenapa bahaya ini? Ya kadang kita nggak sadar, kan saat saya nggak zina, saya cuma pacaran doang. Ya, awalnya cuma ngobrol-ngobrol, lama-lama pegang tangan, lama-lama ngelus rambut, lama-lama minta cium dikit, ya cium banyak, raba-raba, akhirnya tergoda sama setan. Wah kacau nih. Apalagi cuma berdua, bener-bener ya, orang tua lagi pergi keluar kota, kita ngapel berdua doang, jadi deh, ya, bahaya nih, hati-hati nih. Ya perempuan bang, hati-hati perempuan. Ya, perempuan itu senjata iblis yang paling kuat buat goda laki-laki. Ya, hati-hati dah sama perempuan. Nah, ya. Kemudian yang ketiga al-kafir harbi, kafir yang memerangi kita. Ini juga orang tidak terhormat kalau memerangi kita. Kalau dia turis doang, dia tinggal sama tetangga sama kita, ini terhormat itu. Bahkan Rasulullah mengatakan bukan termasuk golongan saya orang yang tidak menghormati kafir zimmi, kafir yang baik sama kita hormatin. Itu nggak termasuk golongan Nabi. Nabi ngajarin berbuat baik sama siapa aja, hatta orang kafir. Selama dia baik sama kita baik sama dia. Cuma kalau dia sudah merangin kita, mohon maaf, kita nggak mundur, mati ayo surga jaminannya. Ya, nah ini. Kemudian yang keempat al-murtad, orang yang keluar dari Islam. Ini tidak terhormat. Kalau ada orang murtad, alhamdulillah, kehausan, pakai aja buat wudu, biar dia mati kehausan. Ya, jadi jangan murtad bang, sekali jangan murtad. Ya, kata para ulama, orang kalau sudah murtad, itu semua amalnya dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya pun dia tobat masuk Islam lagi, menurut sebagian ulama nggak balik lagi tuh nilai pahalanya.
hilang udah, mulai dari baru lagi. Nah ini kita alhamdulillah dikasih Allah Islam iman dari lahir. Ayo jaga Islam iman kita. Banyak orang di luar sana nggak dapat hidayah dari Allah. Kita udah dapat hidayah dari kecil, alhamdulillah. Syukurin nih, ya, dijaga benar-benar. Jangan gara-gara perempuan, gara-gara harta, gara-gara jabatan rela keluar dari Islam. Hati-hati, ya. Kemudian yang kelima, al-kalbul akur, anjing galak yang suka gigit orang. Ini kalau kausan biarnya mati dah, ya. Sama yang terakhir adalah khinzir, yaitu anjing, ya. Nah kemudian masalah baru, seandainya air ada, ya, cuma antara kita dengan air ada jarak yang harus kita tempuh, ya. Ini bagaimana hukumnya? Nah, ini yang mau kita bahas, ya. Marahilul bahthi 'anil ma' arba'atun. Jadi kalau air nggak ada, di saat ini kita air nggak ada nih, apakah langsung kata orang Jawa ujuk-ujuk? Ya, ujuk-ujuk tahu ujuk. Kalau orang Betawi bilang tahu-tahu, ya, tahu-tahu udah tayamum aja, nggak boleh, ya. Kalau air nggak ada, maka kewajiban kita yang pertama, ya, sebelum tayamum nyari air dulu. Mungkin kita nggak ada di rumah kita, siapa tahu tetangga ada yang punya, ya, atau kampung sebelah ada yang punya. Cari air dulu, jangan air kering ya kering. Udahlah tayamum, nggak boleh begitu. Cari dulu, ya. Nah, untuk mencari yang ini ada 4 urutan. Yang pertama, al-bahthu fi rahlihi idza kana musafiran, ya, kasayaratihi. Yang pertama kalau kita musafir, maka carilah air ini di rombongan kita. Nah, ya. Kalau zaman dulu kan kalau bepergian itu naik onta, ya, naik onta. Itu bekal udah siap tuh, makanan, minuman semua selama perjalanan. Kalau sekarang sih insya Allah kita nggak terlalu repot ya zaman sekarang, ya. Gak usah bawa bekal macam-macam, rest area udah lengkap, ya. Berhenti di kilometer sekian, air ada, sate, rawon semua ada, ya, jeko, ya, ada semua. Zaman dulu kan ini orang persiapan banyak, padang pasir nggak ada apa-apa, nggak ada yang jual di padang pasir, nggak ada warteg bang, ya, nggak berhenti ada warteg kali, nggak ada warteg zaman padang pasir zaman dulu, ya. Sekarang udah berubah padang pasir sekarang, ya. Emirat apalagi yang udah pernah ke Dubai, waduh kalah kita sama Dubai, ya. Dulunya padang pasir disulap jadi kota indah banget, megah, ya. Saudi macam-macam sekarang, ya. Nah ini kalau seandainya dalam perjalanan kita kehabisan air, maka nggak boleh langsung tayamum. Tanya dulu orang yang serombongan sama kita, ada yang punya air nggak yang bisa dipakai wudhu, tanya dulu, ya. Kalau nggak ada, fa'ilam yajid fayabhath fi rufqatihi. Kalau nggak ada rombongan dia, coba mungkin rombongan yang lain ada kali, nah, cari dulu, ya. Kemudian kalau nggak ada juga, tsummal bahthu fi haddil ghawth, maka dia wajib mencari, ya, seukuran masafatu 300 dhira, seukuran 300 dhira atau 150 meter. Nah, cari dulu sekeliling. 150 meter semana ya? Dari sini kemana ya? Kira-kira 150 meter? Enggak, dari mana enggak? 150 meter semana kira-kira? Kira-kira dari sini. Dari depan kemana nih? Jalan raya ke? Aduh, nggak bisa ngira-ngira sih ukuran tuh. 150 meter, ya, 150 meter. Ya nggak jauh kan ya, deket ya. Pertama kita nyari sekitar kita nih, tangga-tangga apa di rumah kita, di sekitar kita nggak ada. Coba cari 150 meter ke utara, 150 meter ke selatan, ke barat, ke timur. Ada nggak yang punya air? Ini wajib nyarinya, ya. Kemudian kalau nggak ada juga, ya, kalau nggak ada juga, maka cari tapi ini nggak wajib ini, ya. Ntar di bawahnya tuh ada apa namanya pembahasan. Kalau seandainya 150 meter nggak ada, ya, maka kita boleh tayamum, Cuma seandainya, wah, kalau 150 meter kayaknya air nggak ada. Cuma kalau lebih dari itu ada, nah, ya. Ini dibahas. Yajibu idza tayaqqana al-faqdu masafatuhu tis'atu alf dzira'an. Kalau seandainya, ya, kira-kira kalau lebih dari itu ada Ustaz, ya, ini wajib nyari sampai jarak kurang lebih 9.000 zira. 9.000 zira itu kurang lebih 4,5 kilometer. Kalau yakin ada, ya. Di sini nggak ada nih 150 meter, cuma kalau kira-kira kampung sebelah tuh air banyak banget, ya, cari dulu, cari ke sana, ya. Ini namanya haddul qurb, ya. Ini diwajibkan nyari kalau memang yakin ada air, ya. Nah,
yang nggak wajib nyari kapan nggak wajib cari air? Apabila ada air cuma lebih dari 4,5 kilometer. 4,5 kilo jauh nih. Dari sini ke Lebak Bulus mungkin baru 3 kilo kali ya. Nyampe ya, 4 kilo. Ya. Sini Lebak Bulus mungkin 4 kilo atau 3 kilo. Ya. Lebih dari situ Ciputat misalnya, ada air cuma jauh sana no. Ya di Ciputat lebih sana. Nah, ini udah wajib nyari. Kejauhan sih ya. Ya. Apalagi zaman dulu kan orang kendaraan nggak kayak sekarang, tinggal geber doang. Ini onta, apalagi yang nggak punya onta jalan kaki, capek nyari air. Ya. Nah, kalau sekarang alhamdulillah kita nih nikmat banget dari Allah nih. Cuma karena kita kurang syukur. Orang-orang dulu ya Allah susah banget. Kita air di tembok mana aja tinggal buka keran seret keluar air. Ya. Panas tinggal pencet remote nyala kipas, nyala AC. Zaman dulu ya Allah. Tapi kita ibadahnya dibanding orang-orang dulu jauhnya minta ampun. Orang-orang dulu yang panasnya minta ampun, susah nyari air, pengen wudu dia nimba dulu, jauh nyari airnya, tapi ibadahnya gila-gilaan. Kita yang udah nikmat begini, ya ibadahnya gila-gilaan, malas banget. Masya Allah ya. Makanya nih, ayo coba, Allah udah kasih kita kenikmatan dan Allah buka nih kegampangan buat kita zaman sekarang. Coba banyak-banyak syukur sama Allah, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang zaman dulu kalau mau ngaji itu bawa kitab. Sampai Imam Syafi'i itu bawa kitab itu pakai ontak. Yo, berapa gerobak itu dibawa. Nah kita sekarang tinggal buka, ya kan? Lihat, kitab apa nih? Ketik aja namanya keluar. Kita udah nikmat banget nih. Udah gitu, orang dulu yang begitu sulitnya, ya kitabnya mahal, susah nyarinya, bawanya berat, tapi alim-alim, pinter-pinter, semangat-semangat. Lah kita yang gampang banget, bego-bego, ngaji ogah, baca malas. Nah, ini jauh tuh. Nah, coba ayo kita manfaatin di teknologi yang ada. Jangan cuma teknologi kita pakai cuma bikin kita lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Demennya buka YouTube nyari-nyari gambar-gambar yang porno, ya yang nggak ada manfaatnya. Kalau YouTube buka ceramah, buka pengajian silakan. Ya, ini kita manfaatin teknologi. Ayo kita bawa teknologi ini ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, downloadnya jangan cuma game-game doang. Download Quran, coba. Download hadis. Sekarang udah macam-macam bang, gampang udah sekarang. Download rotip dibaca buat doa-doa. Nih udah banyak sekarang. Ya, nah ini yang wajib kita arahkan sekarang diri kita ini. Ya, kemudian ini kita tadi kan dikatakan wajib cari air. Kalau jaraknya tidak melebihi 4,5 kilometer. Tapi dengan syarat-syarat ya. Di sini idza kana fi hadil ghadh fayushtaratu idza tawahhamal ma. Ya. Kita kan pertama tadi suruh nyari sekitar kita. Kalau nggak ada itu sekitar ukuran jarak 150 meter. Ini syaratnya apa? Wajib nyari apabila ada sangkaan ada air. Yang pertama, ya. Kalau kita nyangka, kayaknya kalau di rumah tetangga atau kamu sebelah ada nih, jaraknya cuma 100 meter, itu wajib nyari dengan syarat pertama al-amnu 'ala nafsi wal a'dha wal mal wal ikhtisas al muhtaramah. Ya. Kita wajib nyari air, syaratnya kalau diri kita aman. Diri kita aman atau harta kita atau sesuatu yang harta yang berharga punya kita. Contoh misalnya, Pak, saya bisa nyari air Pak di kampung sebelah. Cuma ini tengah-tengah jalan tuh banyak orang begal jalan Pak. Setiap lewat situ saya nggak aman pasti. Ya dirampok barang saya. Orang bisa dibunuh nih orang-orang sekitar. Jadi gimana? Berarti nggak aman nih. Atau tadi, wah kalau saya kampung-kampung sebelah Pak ngelewatin hutan, singanya banyak banget. Gimana nih? Ya berarti nggak aman. Berarti nggak wajib cari air. Ya nggak wajib cari air. Dan juga syarat kedua, aman dari keluar waktu. Pak kalau saya nyari air ke sono, ya keburu habis waktu sholat Pak. Ya, waktu sholat masih bentar, gimana? Gak wajib cari air, silakan ya. Jelas ya? Nih. Kemudian kalau seandainya, ya, tadi kan kita 150 meter gak ketemu air nih, wajib nyari dengan syarat tadi. Kalau seandainya kurang dari 4,5 kilometer kan wajib nyari juga, ya, wajib nyari, tapi dengan syarat juga. Yang pertama sama syaratnya, aman diri kita, harta kita atau apapun yang kita miliki yang berharga, ya. Jauh Pak, dan itu banyak orang lagi perang antar kampung. Saya lewat situ bisa kena sambitan, bisa kena panah saya, ya. Berarti nggak aman, nggak wajib cari air, ya. Kemudian juga
Wala yustaratu amnu al-ma' allati yajibu badlu li thamanil mithli li thamanil ma'. Wa amma al-amnu ala khuruj waqti fa yushtaratu ila ta'ib yughni 'an al-qada. Nah, ya. Jadi gini. Seandainya jaraknya lebih kurang dari 400 km tapi lebih dari 150 km, kita kan wajib nyari dengan syarat aman. Dengan syarat aman. Ya. Ini juga nanti dibahas. Apakah kalau kita sudah dapat air, ya sudah dapat air, kita sholat, apakah kita wajib wudu atau enggak? Nah ini yang akan kita bahas nanti besok. Pembahasannya agak panjang. Terkadang kita tayamum di tempat yang biasanya nggak ada air, ya. Terkadang kita tayamum atau sholat di tempat yang biasanya nggak ada air. Jadi pembahasannya beda-beda. Cuma kalau di Indonesia rata-rata Indonesia ini biasanya ada air biasanya, ya. Kalau daerah kita daerah alhamdulillah ya air banyak sampai banjir bahkan, ya. Jadi insyaallah kita nggak akan kekurangan air insyaallah taala, ya. Jadi pembahasan kita besok adalah syarat-syarat tayamum dan bagaimana apabila sholatnya di tempat yang biasa ada air dan tempat biasa yang tidak ada air. Ini pembahasan besok karena panjang pembahasannya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Baik, sesuai tema atau luar tema? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luar tema sedikit. Boleh. Saya pengen tanya aja mengenai azan. Azan secara harfiahnya kan kita menginformasikan atau mengajak untuk sholat berjamaah gitu ya. Cuman kalau ya di tempat saya aja saya cerita itu kalau subuh itu kan suka misalnya masuk waktu subuh itu jam 4.15 misalnya. Cuman kita kadang-kadang nggak ada yang kebangun segitu, kebangunnya itu sudah jam 5 kurang seperempat, jadi udah mundur 30 menit. Apakah kita bisa boleh mengumandangkan azan pada saat baru bangun, atau kita cukup misalnya ada teman kita langsung qomat saja untuk sholat berjamaah? Mungkin itu yang saya tanyakan, sehingga tidak pada waktu kita mau azan tidak pada awal sholat, tapi sudah waktunya itu udah lewat gitu. Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masalah azan pertanyaannya, ya. Seandainya azan itu kan arti azan sendiri al-i'lam, pemberitahuan dari segi logotan, ya, dari segi bahasa. Nah, waktu azan itu kan masuk waktunya sampai ketika masuknya waktu sholat. Nah, itu sunahkan. Jadi nggak sah kita azan sebelum masuk waktu sholat. Misalnya zuhur jam 12. Wah, saya jam 12 ada meeting Pak, saya jam 12 kurang seperempat saya azan dulu ya, nggak boleh, nggak sah, ya. Apalagi kalau bulan Ramadan, nah itu bisa sabitin orang, ya, karena bikin orang batal semuanya, ya. Belum maghrib udah azan duluan, ini batal semua ntar orang, ya. Nah, kalau pertanyaan Bapak sekarang, bagaimana seandainya saya azan tapi sudah lewat awal waktu, subuh jam 4.15 misalnya, nggak ada yang bangun. Baru bangun jam 5 kurang seperempat, jadi setengah jam setelah masuk waktu subuh. Ini sudah apakah boleh azan atau enggak? Tetap sunnah azan, tetap disunahkan azan, ya. Jadi jangan sampai satu kampung itu nggak terdengar suara azan sama sekali. Bahkan itu tidak boleh menurut sebagian ulama. Bahkan dulu sahabat pernah, ya, disuruh Nabi menyerang satu kampung yang mana tidak didirikan jamaah, nggak didirikan sholat, ya. Kata Rasulullah, sahabat tanya Rasulullah, nih kita pulangin apa enggak? Kata Rasulullah, coba siap-siap, nanti lihat subuh, seandainya ada azan berkumandang kita nggak serang, berarti dia sholat, ya. Jadi penting, azan ini penting, ya. Alam bahwasanya di situ ada syiar Islam, bahwasanya di situ sudah masuk waktu sholat. Cuma akan tapi biasakan seorang muadzin ini, ya, orang yang bisa menjaga waktu, jadi jangan kesiangan. Harus ada serap misalnya. Enggak, kalau dia sendiri nggak bisa, mungkin ada yang lainnya. Tapi seandainya pun azannya telat karena di kesiangan, tetap disunahkan azan, ya, tetap disunahkan azan. Baik, dan ini azan ini nggak harus ketika sholat rame-rame, walaupun sendirian. Misalnya kita mau sholat sendirian nih, itu disunahkan azan dan qomat dulu. Sebenarnya seperti itu. Cuma orang kita kan jarang, ya, jarang. Padahal sebenarnya sunnah, khususnya qomat apalagi, ya. Biasanya dia digunakan kalau kita sholat berjamaah. Cuma nggak masalah, ya, karena hukumnya cuma sunnah saja. Cuma kalau pertanyaannya apakah tetap dibolehkan saya azan ketika sudah masuk waktu sholat, sudah melebihi masuknya waktu sholat, tetap disunahkan azan. Apalagi kalau ingin berjamaah. Jelas, ya? Jelas. Ada lagi yang mau nanya? Sebenarnya azan itu harus terdengar keras semua. Karena muslim kan kadang-kadang itu hal yang
tidak disukai, bahkan dilarang sama pemerintah. Ya. Adzan itu karena memang tujuannya al-i'lam. Adzan itu kan pemberitahuan yang pertama sudah masuknya waktu sholat, pemberitahuan bahwasannya di tempat ini diadakan jamaah, pemberitahuan di tempat ini ada masjid, ya. Dan sekarang kalau tidak ada suara keluar, orang mana tahu, ya. Kita baru sekali ke mall nih, ya, nggak tahu ada masjid di mana, ya. Taunya Jeko tahu, ya, Bretok tahu, ya, Metro tahu, cuma masjid di mana nggak kedengeran. Nah, kalau adzan itu tidak terdengar keluar, otomatis nggak ada fungsinya adzan, gitu ya. Nah, cuma ya namanya kita, ya mungkin di Indonesia nggak masalah lah Indonesia, ya. Tapi kalau bagi orang-orang yang tinggal di daerah mayoritas non Muslim, seperti saya punya teman di Singapura, ya ada lagi teman saya di Inggris, itu adzan dilarang untuk pakai speaker keluar, nggak boleh katanya, mengganggu ketertiban umum, masya Allah, ya. Jadi adzan silakan Anda adzan, cuma speakernya suara dalam aja, dalam masjid, jangan keluar-keluar. Ini bagaimana? Ya mau gimana lagi? Memang kondisi dia seperti itu, ya, di daerah non Muslim. Nah, ya, makanya kalau memang ulama kita mengatakan seandainya agama kita menjadi fitnah, menjadi banyak cobaan buat tinggal satu daerah, misalnya dilarang pakai jilbab, misalnya nih, ya, maka kita diwajibkan keluar, hijrah dari kampung itu. Wajib? Iya, kalau sampai seperti itu dan kita nggak bisa ngelawan nih, sebaiknya hijrah, ya, diwajibkan hijrah supaya menyelamatkan agama kita. Nah, ya, tapi biasanya sih orang-orang non Muslim itu nggak sampai seperti itu. Mau nyampe kita sebagai negara mungkin melarang berjilbab. Bahkan di Indonesia ya, kemarin yang polisi nggak boleh berjilbab, aneh nih. Polisi dilarang berjilbab yang perempuan. Kalau laki-laki wajar dilarang berjilbab. Ya. Ini perempuan nggak boleh berjilbab, padahal orang Islam, Muslimah. Ini peraturan aneh nih. Kita negara, walaupun bukan negara Islam, cuma mayoritas Muslim. Lah ente ngelarang, ya, saudara ente yang Islam makin jilbab, yang ngelarang pun Islam lagi. La haula wala quwwata illa billah. Ini mau jadi apa negara kita? Ya, jadi kita alhamdulillah berada di negara yang mayoritas orang Islam, bahkan terbanyak, terbesar sedunia Indonesia ini. Muslimin terbesar sedunia orang Indonesia. Kita alhamdulillah, cuman saudara-saudara kita yang di luar negeri, yang di Singapura dan di mana-mana yang jadi minoritas itu tertekan di sana. Nah, kalau seperti itu bagaimana hukum adzannya? Ya udah, terpaksa boleh pakai speaker di masjid saja. Ya, walaupun sebenarnya adzan itu tujuannya untuk i'lam, pemberitahuan bahwasanya di sini ada jamaah, di sini ada masjid, sudah masuk waktu sholat, tujuannya seperti itu. Ya, ya mau nggak mau seperti itu, mau gimana lagi? Ya, ada lagi mau nanya? Nggak ada? Cukup ya? Kalau cukup kita tutup sampai sini pengajian kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Temuan pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ilmu yang kita bahas di siang hari ini bisa bermanfaat buat kita, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa menambah cinta kita, dekat kita pada Allah dan baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, bisa kita lanjutkan kajian kita ya mungkin bulan depan ya, karena ini Kamis terakhir, jadi kan cuma 4 hari ya, karena cuma 4 hari ya, insya Allah bulan depan kalau masih ada umur kita lanjutkan kajian tentang tayamum, khususnya membahas apa syarat-syarat debu yang bisa dipakai, kemudian bagaimana fardu-fardunya, sunnah-sunnahnya ya. Masih banyak pembahasan tayamum nih. Bagaimana hukum orang yang memakai perban, ya, nggak bisa wudu, ya. Bagaimana perkara-perkara yang membatalkan tayamum, ini masih banyak pembahasan kita tentang tayamum. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, bisa ketemu lagi, bisa bahas kajian ini. Mudah-mudahan juga kita mohon sama Allah Subhanahu Wa Taala, hadirin kita di sini mendapat keberkahan dari Allah, keluar dari rumah Allah ini dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mati kita nanti dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adhabil akhirah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna
اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله متشابها فلا نتبع الهوى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.